Selamat pagi, salam dan bahagia. Saya Yusuf Widiantoro dengan NIM 2021009008 akan mempresentasikan seminar kelas yang berjudul Analisis Regresi Pengaruh Dosis Pupuk Puyuh terhadap Pertumbuhan Vegetatif Tanaman Terong. Latar belakang: terong ungu merupakan tanaman unggul yang mampu beradaptasi secara agronomis dan bernilai ekonomis tinggi. Buah terong memiliki variasi bentuk buah, warna buah, dan produktivitas. Indonesia memiliki keragaman varietas terong dengan varietas unggul yang dikembangkan oleh produsen benih dan varietas lokal yang dikelola oleh petani. Salah satu varietas unggul yang disarankan untuk digunakan adalah varietas Yuvita F1. Tahan akan serangan hama dan penyakit. Merupakan keunggulan varietas ini karena tidak dimiliki oleh varietas lain. Pada pertumbuhan tanaman terong ungu, unsur nitrogen sangat diperlukan dalam jumlah banyak oleh tanaman terong. Terong memiliki musim tanam yang lama dan tinggi akan hasil. Unsur nitrogen berpengaruh nyata terhadap hasil panjang buah, jumlah buah per tanaman, dan berat buah. Hal ini disebabkan oleh nitrogen dalam mendorong pertumbuhan pucuk daun. Dalam mensintesis karbohidrat dan protein lebih efisien. Pemeliharaan yang tidak benar juga menjadi penyebab lain rendahnya pertumbuhan dan produksi terong ungu. Pupuk organik merupakan bentuk upaya dalam pemeliharaan. Fiksasi nitrogen atmosfer oleh mikroorganisme dapat berkontribusi pada pasokan elemen nitrogen ke tanaman dan memungkinkan penggunaan nitrogen yang efisien dari pupuk anorganik. Kotoran puyuh mengandung protein atau nitrogen yang cukup tinggi, sehingga banyak dimanfaatkan oleh petani di sekitar peternakan sebagai pupuk organik untuk tanaman. Manfaat pupuk kandang puyuh yaitu menambah unsur hara dalam tanah, mempertinggi humus, mempunyai pengaruh positif terhadap sifat fisik dan kimia tanah, mendorong kehidupan jasad retnik, serta mengembalikan unsur hara yang tercuci. Bahwa pengaruh pemberian pupuk kandang puyuh bagi tanah akan menaikkan daya menahan air, menambah humus atau bahan organik dalam tanah, memperbaiki struktur tanah, sehingga merupakan media yang baik untuk pertumbuhan tanaman. Pertumbuhan vegetatif adalah pertambahan volume, jumlah, bentuk, dan ukuran organ-organ vegetatif seperti daun, batang, dan akar, yang dimulai dari terbentuknya daun pada proses perkecambahan hingga awal terbentuknya organ generatif. Proses perkecambahan dimulai ketika biji terong terpapar air dan suhu yang sesuai. Selama perkecambahan, akar pertama, akar radikula, dan tunas pertama atau hipokotil mulai tumbuh. Setelah perkecambahan, sistem akar tanaman terong berkembang. Akar bertanggung jawab untuk menyerap air dan unsur hara dari tanah yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Rumusan masalah: tanaman terong adalah tanaman yang termasuk dalam keluarga Solanaceae dan memiliki nama ilmiah Solanum melongena. Tanaman ini dikenal karena buahnya yang berbentuk bulat dan oval, dengan kulit berwarna ungu, putih, atau hijau, tergantung pada varietasnya. Buah terong biasanya dimanfaatkan sebagai sayuran dalam masakan, baik direbus, digoreng, dipanggang, atau dijadikan bahan dasar dalam berbagai hidangan. Kotoran puyuh mengandung berbagai nutrisi yang penting bagi pertumbuhan tanaman terong. Selain unsur hara makro seperti nitrogen, fosfor, dan kalium, kotoran puyuh juga dapat mengandung berbagai unsur mikro penting seperti kalsium, magnesium, belerang, besi, mangan, tembaga, seng, dan boron. Meskipun dalam jumlah kecil, unsur mikro ini juga sangat penting bagi pertumbuhan dan perkembangan tanaman terong. Belum ada penelitian yang membuktikan bahwa pengaplikasian pupuk organik puyuh dapat berpengaruh seberapa besar terhadap pertumbuhan dan hasil vegetatif tanaman terong, sehingga penelitian ini perlu dilakukan untuk memberikan bukti ilmiah terhadap pengaruh dosis pupuk organik puyuh terhadap pertumbuhan vegetatif tanaman terong. Tujuan dari penelitian ini yaitu: 1. Membuat persamaan empiris terhadap pengaruh dosis pupuk puyuh terhadap pertumbuhan vegetatif tanaman terong. Kedua, mengetahui pengaruh dosis optimal pupuk organik puyuh terhadap pertumbuhan vegetatif tanaman terong. Untuk pembahasan berdasarkan uraian dan permasalahan pada latar belakang di atas,
Penulis ingin melakukan penelitian dengan judul Analisis Regresi Pengaruh Dosis Pupuk Puyuh terhadap Pertumbuhan Vegetatif Tanaman Terong. Untuk mengetahui pengaplikasian pupuk organik puyuh terhadap pertumbuhan dan hasil vegetatif tanaman terong. Untuk waktu dan tempat penelitian ini dilaksanakan di Sendang Tirto Berbah, Kabupaten Sleman, Yogyakarta dengan luas lahan 9 x 4 meter persegi. Untuk waktu masih ditentukan karena penelitian akan segera dilaksanakan. Untuk alat dan bahan, alat yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian ini adalah cangkul, penggaris, timbangan digital, ember, gayung, tray semai, jangka, gunting, kamera HP. Untuk bahan yang digunakan antara lain benih terong ungu, pupuk puyuh, polybag, kertas HVS, media tanam, dan label. Pelaksanaan penelitian. Rancangan percobaan penelitian ini disusun dalam rancangan acak lengkap atau RAL. Ada 6 perlakuan, yaitu 3 ton per hektar, 5 ton per hektar, 7 ton per hektar, 9 ton per hektar, 11 ton per hektar, dan 13 ton per hektar. Konversi ton per hektar sama dengan gram. Luas petak 30 cm. Semua perlakuan tersebut dikonversikan ke dalam gram sehingga didapatkan dosis pupuk puyuh yang diperlukan untuk satu polybag adalah 14,4 gram, 24 gram, 33,69 gram, 43,2 gram, 52,8 gram, dan 62,4 gram. Setelah itu media tanam dimasukkan ke dalam polybag. Setelah perlakuan diulang 3 kali sehingga terdapat 18 ulangan. Kemudian setiap ulangan ada 5 tanaman sehingga total terdapat 90 unit percobaan yang diamati. Taraf pelakuan P1 hingga P6 sebagai berikut. Pada variabel pengamatan, 1. Tinggi tanaman. Pengukuran tinggi tanaman terong menggunakan penggaris atau meteran dengan satuan cm. Dilakukan setelah 1 minggu setelah tanam dan dilakukan pengamatan setiap minggunya. Interval 7 hari. Tinggi tanaman diukur mulai dari pangkal batang sampai ujung titik tumbuh. Kedua, diameter batang tanaman. Pengukuran diameter batang tanaman terong dengan jangka satuan cm. Luas daun per tanaman. Luas daun per tanaman dihitung menggunakan metode gravimetri dengan membuat pola daun pada kertas HVS. Lalu pola daun digunting dan ditimbang. Luas daun dihitung dengan rumus luas daun sama dengan kali 100 cm persegi. 4. Bobot tanaman segar. Menimbang bobot segar tanaman terong dapat dilakukan dengan beberapa langkah sederhana. Proses ini biasanya dilakukan untuk mengetahui proses tanaman yang penting dalam evaluasi penelitian. Untuk menimbang yaitu timbangan digital atau timbangan gantung untuk akurasi yang lebih tinggi. Timbangan digital lebih disarankan dengan satuan gram. 5. Bobot akar segar. Bobot akar segar tanaman terong adalah bagian dari total bobot segar tanaman dan mencakup berat akar saja. Mengetahui bobot segar akar bisa penting untuk penelitian agronomi, analisis kesehatan tanaman, dan efisiensi penyerapan nutrisi. Untuk menimbang yaitu timbangan digital atau timbangan gantung untuk akurasi yang lebih tinggi. Timbangan digital lebih disarankan dengan satuan gram. Analisis data. Analisis data dilakukan dengan menggunakan sidik ragam atau ANOVA dengan taraf 5%, kemudian dilanjutkan dengan analisis regresi. Penutup. Data pada penelitian ini belum ada karena belum dilakukan penelitian dan akan segera dilakukan penelitian pada waktu yang ditentukan. Untuk daftar pustaka adalah sebagai berikut. Sekian presentasi seminar kelas ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Salam dan bahagia.